Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Komandan Nacalia Adristi dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini kami dari B10 ingin mempresentasikan SP dengan judul Strategi Pengobatan Cutaneous Lupus Erythematosus. Baik, latar belakang dari SP ini, lupus erythematosus adalah penyakit autoimun dengan berbagai manifestasi klinis yang dapat berkisar dari keterlibatan kulit hingga penyakit sistemik yang berat yang mengancam nyawa akibat kerusakan organ vital. Cutaneous lupus erythematosus atau CLE dapat muncul sebagai penyakit kulit yang berdiri sendiri atau menjadi salah satu manifestasi dari lupus sistemik atau SLE. Pada beberapa titik dalam perjalanan penyakit, lesi kulit terjadi pada sekitar 70% hingga 80% pasien SLE. Cutaneous lupus erythematosus mencakup berbagai manifestasi kulit, termasuk lupus erythematosus cutaneous akut, subakut, dan kronis. Namun, pengelolaan CLE tetap menantang karena penyakit ini bersifat kronis dan dapat kambuh kembali. Pengobatan yang ada seringkali terbatas oleh efek samping serta kurangnya respon yang optimal pada sebagian pasien. Dengan latar belakang ini, pemahaman lebih lanjut mengenai terapi terkini untuk CLE termasuk pendekatan kombinasi dan intervensi yang lebih spesifik secara imunologis untuk memastikan perawatan yang lebih efektif dan meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas hidup pasien. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, serta gejala dan tanda klinis dari cutaneous lupus erythematosus. Yang kedua, bagaimana cara untuk menegakkan diagnosis dari CLE. Yang ketiga, bagaimana penata laksanaan dari CLE. Yang keempat, apa saja komplikasi CLE dan pengelolaannya. Dan yang kelima, bagaimana pencegahan dan edukasi pasien CLE. Untuk tujuannya, yang pertama, menjelaskan definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, dan tanda klinis dari CLE. Yang kedua, menguraikan prosedur dan metode yang tepat untuk menegakkan diagnosis dari CLE. Yang ketiga, menyusun strategi penata laksanaan CLE berdasarkan terapi yang ada, termasuk pendekatan kombinasi dan terapi biologis terkini. Yang keempat, membahas komplikasi yang dapat terjadi akibat CLE, serta strategi pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pasien. Yang kelima, menyampaikan langkah-langkah pencegahan dan edukasi pasien untuk mencegah kekambuhan CLE serta meningkatkan kualitas hidup. Untuk manfaatnya, studi literatur ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembaca mengenai strategi pengobatan lupus erythematosus kulit. Perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Putrinata dengan 3 digit terakhir 020 dan menjelaskan mengenai definisi dari CLE. Lupus erythematosus adalah salah satu kondisi autoimun yang melibatkan proses inflamasi yang kronis. Gangguan ini dapat bermanifestasi sebagai sistemik lupus erythematosus maupun cutaneous lupus erythematosus. Akan tetapi, beberapa kasus cutaneous lupus erythematosus dapat berkembang menjadi sistemik lupus erythematosus. Nah, cutaneous lupus erythematosus juga muncul sebagai penyakit kulit eksklusif atau dapat menjadi salah satu manifestasi dari SLE. Cutaneous lupus erythematosus adalah sekelompok penyakit yang kompleks dan heterogen. Dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu akut, subakut, dan kronis. Identifikasi kategori ini sangat penting karena berbeda dalam konteks klinis, implikasi diagnostik, prognostik, dan terapeutiknya. Baik, saja untuk melanjutkan mengenai epidemiologi dari penyakit ini. Menurut expert review yang disusun oleh Stuhl et al. Pada tahun 2022, studi berbasis populasi di Amerika Serikat dan Eropa melaporkan kejadian CLE sebesar 3 hingga 4 per 100.000, dengan prevalensi 70 per 100.000. Selanjutnya, berdasarkan penelitian retrospektif menggunakan kohort berbasis populasi nasional di Korea Selatan yang merupakan perwakilan negara wilayah Asia Pasifik, rata-rata kejadian tahunan dari CLE ini adalah 4,36 per 100.000. Di antara 634 pasien ini, 20,8% menderita penyakit sistemik. Jumlah pasien wanita yang menderita cutaneous lupus erythematosus lebih banyak dibandingkan pasien pria. Perkenalkan, nama saya Jacob Benetton Parben Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya akan mempresentasikan tentang etiologi dari CLE atau cutaneous lupus erythematosus ini. Jadi CLE ini merupakan gangguan autoimun yang manifestasinya itu pada kulit yang dipicu oleh beberapa hal seperti faktor genetik, lingkungan, dan dysregulasi sistem imun. Dalam dysregulasi faktor genetik itu ada C1QA,
Penyebabnya salah satunya adalah C1QA yang merupakan gangguan pada pembersihan sel mati. Lalu ada IRF5 yang memicu peradangan lewat regulasi interferon tipe 1. Lalu ada TREX1 yang menyebabkan akumulasi DNA sitosolik yang mengaktifkan interferon tipe 1. Lalu ada juga komplement C2 dan C4 yang merupakan kekurangan ini dapat menghambat pembersihan kompleks imun. Lalu untuk faktor lingkungan itu bisa disebabkan oleh paparan sinar UV yang memicu kematian keratinosit yang melepaskan autoantigen. Lalu ada juga faktor hormonal, obat dan merokok yang bisa meningkatkan risiko CLE. Dan juga ada dari dysregulasi sistem imun seperti dari imun bawaan yang mengakibatkan aktivasi sel dendritik dan neutrofil, imun adaptif seperti sel T, TH1, TH17 yang memperparah peradangan, dan autoantibody yang menandakan kegagalan toleransi diri yang mendukung autoimunitas dari CLE ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Angelika Sibuan dengan 3 digit yang berakhir 098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologis daripada CLE. Dimana kita sudah dijelaskan sebelumnya bahwa CLE itu adalah kondisi autoimun di mana itu menyerangnya di bagian kulit. Ada beberapa faktor utamanya, yaitu ada genetik, lingkungan terutama di sinar UV, dan respon imun yang berlebihan. Untuk faktor genetiknya, genetik ini adalah peran yang paling besar di dalam CLE, terutama di MHC, di mana MHC ini berfungsi untuk mengenali sel-sel di tubuh itu. Nah, pada CLE ini ada variasi genetik di MHC, sehingga ini dapat mempengaruhi proses seleksi di timus, sehingga ada sel T yang autoreaktif yang seharusnya dieliminasi, tetapi malah jadi aktif dan menyerang kulit. Dan yang kedua itu adalah faktor lingkungan atau sinar UV. Sinar UV ini dapat memperburuk kondisi daripada CLE, karena sinar UV ini dapat merusak sel kulit dan memicu pelepasan antigen seperti DNA, RNA, yang bisa dikenali sebagai ancaman oleh sel imun, sehingga dapat menyebabkan produksi autoantibody yang sudah dijelaskan sebelumnya di kulit. Selain itu, bisa juga ada fotosensitivitas. Pada pasien yang CLE ini sangat sensitif terhadap sinar UV seperti yang sudah dijelaskan, sehingga dapat menyebabkan lesi atau ruam yang khas pada kulit. Karena ini dapat meningkatkan pelepasan zat inflamasi, sehingga memperparah inflamasi atau peradangan itu sendiri. Jadi secara kesimpulan, CLE ini dapat dari kombinasi beberapa hal, bisa genetik, bisa lingkungan, dan respon imun yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan lesi kulit pada pasien. Sekian dari saya kembalikan kepada yang lainnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Parun Serutomo dengan NIM 27 dan saya akan mempresentasikan gejala dan tanda klinis dari cutaneous lupus erythematosus atau CLE. Jadi CLE dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akut, subakut, dan kronis. CLE akut adalah CLE yang gejalanya disertai dengan LSE akut. CLE subakut adalah CLE yang 50% dari kejadiannya disertai dengan gejala LSE akut. Dan yang terakhir, CLE kronis adalah CLE yang terjadi saat adanya gejala LSE ringan atau tidak ada LSE sama sekali dan hanya ada manifestasi dari kulit. Baik, CLE akut itu memiliki tanda klinis yang khas berupa malar rash atau eritema dan desquamasi halus simetris yang melewati daerah malar dan juga dorsum nasal seperti yang terlihat di gambar. Ruam ini dapat menyebar ke daerah dahi, dagu, telinga, dan juga area serviks anterior. Kemudian ada CLE subakut. CLE subakut memiliki tanda klinis berupa papula atau makula erythematosa yang dapat berkembang menjadi lesi polisiklik anular yang dapat dilihat di gambar yang pertama di atas, dan juga atau lesi papula squamosa hiperkeratotik yang dapat dilihat di gambar yang bawah yang merupakan bentuk lebih langkanya. Ruam ini atau lesi ini umumnya ditemukan di area yang terkena sinar matahari. Kemudian CLE kronis memiliki 6 bentuk. Yang pertama, discoid.
yang memiliki tanda klinis berupa makula, papula, atau plak kecil merah keunguan dengan batas yang jelas yang berkembang menjadi plak erimatosa mirip koin diskoid yang bersifat hiperkeratotik dan dilapisi sisik yang dapat dilihat di gambar. Plak ini dapat menyebar dan menimbulkan hiperpigmentasi di perifer lesi dan telangiektasia, hipopigmentasi, atau bekas luka atrofik yang ada di tengah lesi. Lesi ini umumnya ditemukan di wajah, kulit rambut, telinga, bagian leher, dan otot ekstensor dari lengan. Kemudian ada diskoid mukosa. Diskoid mukosa memiliki tanda klinis berupa plak enantema dengan papul keratotik, atrofi atau erosi sentral, dan keratosis yang menjalar di bagian perifer. Plak ini umumnya ditemukan di bukal, palatin, labial, gusi, dan lidah, dan yang pada gambar ditemukan di palatin. Selanjutnya ada CLE hipertrofik atau verrucosa yang memiliki tanda klinis lesi erimatosa, papular atau nodular, dan permukaan keratotik atau agak berfuruka yang seringkali didampingi dengan lesi diskoid. Lesi ini umumnya ditemukan di daerah ekstensor lengan dan dapat menjalar ke wajah dan juga badan bagian atas. Kemudian ada lupus profundus atau lupus panikulitis yang memiliki tanda klinis berupa plak dan nodul subkutan yang nyeri dan mengeras dan melekat pada kulit yang berkembang menjadi atrofi jaringan subkutan yang meninggalkan area cekung yang dalam seperti yang ada di gambar. Manifestasi klinis ini utamanya ditemukan di wajah, bahu, lengan, paha, gluteal, dan juga payudara. Kemudian ada lupus Chilblain yang memiliki tanda klinis berupa papula, nodul atau plak yang nyeri berwarna merah terang hingga biru kemerahan yang disertai dengan fenomena Raynaud. Fenomena ini, gejala klinis ini umumnya dipicu oleh lingkungan yang dingin atau lembab dan dapat ditemukan di jari kaki, jari tangan, dan juga wajah. Seperti yang ada di gambar, itu ada di jari tangan. Kemudian yang terakhir ada lupus tumidus. Lupus tumidus memiliki tanda klinis berupa edema eritema tunggal atau ganda dengan plak permukaan halus yang membentuk konfigurasi melingkar atau melengkung. Kalau di gambar itu ada yang konfigurasi melengkung. Tanda klinis ini umumnya ditemukan di area yang terpapar cahaya, terutama di wajah, serviks, dan juga ekstremitas atas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Kembang Putra dengan 3 digit yang berakhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode diagnostik dari CLE. Kriteria yang dikeluarkan oleh American College of Rheumatology atau ACR memiliki kriteria yang mencakup 11 kriteria klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium yang memberikan gambaran terkait dengan populasi yang mengalami kondisi ini. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya demam, manifestasi hematologi seperti leukopenia, trombositopenia, dan juga hemolitik yang disebabkan oleh autoimun. Kemudian manifestasi neuropsikiatrik seperti delirium, psikotik, dan kejang. Kemudian manifestasi pada mucocutaneous seperti malaras, non-scarring alopecia, ulcer oral, subakut cutaneous atau discoid lupus, kemudian akut cutaneous lupus. Manifestasi pada serosal seperti efusi pleura atau perikardium, kemudian ada perikarditis akut. Manifestasi pada muskuloskeletal dan manifestasi pada organ ginjal seperti proteinuria, V lupus nephritis, dan juga IV lupus nephritis. Selain dari kriteria klinis, terdapat juga kriteria dari hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu diantaranya antibodi antifosfolipid seperti antikardiolipin antibody atau anti-beta 2GP1 atau lupus antikoagulan, protein komplement C3 atau C4 yang rendah, dan terdapat antibodi spesifik SLE seperti antibodi dsDNA atau antibodi anti-Smith. Semua kriteria di atas memiliki poin dan skor masing-masing menurut ACR, dan yang bisa diklasifikasikan sebagai SLE adalah jika akumulasi keseluruhan tersebut di angka 10 atau lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Harya Prativindia Sumedang dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang dari penyakit CLE. Untuk saat ini belum ada kriteria atau standar yang dapat digunakan untuk mendiagnosis atau membedakan dari karakteristik setiap subtipe dari CLE itu sendiri. Namun terdapat beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk dapat membedakan atau mengetahui karakteristik dari subtipe
dari CLE itu sendiri. Yang dimana pertama dengan cara menanyakan riwayat dari pasien tersebut, lalu melakukan pemeriksaan klinis, lalu ada melakukan tes laboratorium, lalu ada melakukan tes serologi, lalu melakukan biopsi kulit untuk analisis secara histologi, lalu ada direct immunofluorescence yang dimana dilakukan jika histologi tidak lagi konklusif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Reva Lenakan, segala 3 digit terakhir, nomor 9. Menurut pedoman neular, agen topikal merupakan pengobatan lini pertama untuk CLE yang sebagian besar mencakup kortikosteroidotopikal dan inhibitor kalsineurin dalam bentuk krim, salep, busa, dan larutan. Kortikosteroidotopikal diklasifikasikan dari potensi rendah hingga sangat tinggi. Pengklasifikasian ini penting untuk menentukan kortikosteroid yang tepat berdasarkan area pengaplikasiannya. Seperti pada tabel, potensi sangat tinggi dengan contoh clobetasol propionate 0,05% digunakan pada area kulit yang tebal. Kemudian potensi tinggi, contohnya betametason di propionate 0,025% pada area tubuh dan ekstremitas. Potensi sedang, triamisolon 0,1% di area sesuai kebutuhan. Potensi rendah, hidrokortison asetat 1% pada area kulit yang tipis. Banyaknya pengaplikasian dapat diukur dengan fingertips units atau FTU. Jumlah FTU berbeda tergantung luas area tubuh yang akan diaplikasikan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Studi menunjukkan kerja kortikosteroidotopikal potensi tinggi lebih efektif dibandingkan potensi rendah. Namun pemakaian potensi tinggi tidak boleh lebih dari 2 minggu dan harus dikurangi secara bertahap untuk menghindari efek samping seperti atrofi, striae, jerawat, dan purpura yang biasanya terjadi 2-3 minggu penggunaan. Bahkan potensi rendah juga dapat menyebabkan atrofi ringan yang seringkali sembuh setelah penghentian obat. Selain efek samping pada kulit, penggunaan potensi tinggi dalam jangka panjang pada area luas atau pada anak-anak terdapat kemungkinan obat terserap ke dalam aliran darah yang menyebabkan efek sistemik seperti penekanan aksis hipofisis adrenal, retardasi pertumbuhan, hipertensi, dan sindrom Cushing. Sehingga penggunaan potensi tinggi harus dalam pengawasan dokter dan tidak dianjurkan untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun dengan pengecualian digunakan dalam jangka pendek atau kurang dari 1 minggu dan pada area tubuh yang kurang rentan terhadap atrofi, misalnya pada area kulit yang tebal. Pedoman untuk mencegah efek samping dapat melalui penggunaan dengan potensi rendah, aplikasikan hanya pada pagi hari dan mengurangi tingkat oklusi. Selamat siang, perkenalkan saya Gusti Yoga Citra Pramadivi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Izin untuk melanjutkan pembahasan mengenai terapi sistemik dari CLE. Yang pertama, yakni antimalaria. Antimalaria oral merupakan terapi sistemik lini pertama untuk semua subtipe CLE, misalnya hidroksikloroquine, kloroquine, dan juga quinacrin. Nah, hidroksikloroquine sulfat itu dapat diberikan 6,5 mg per kilogram berat badan per hari, sedangkan untuk kloroquine dapat diberikan pada dosis 125-250 mg per hari, dibatasi tidak lebih dari 3,5-4 mg per kilogram per hari untuk minimalkan toksisitas retina. Nah, hidroksikloroquine dan juga kloroquine ini tidak boleh digunakan bersamaan karena dapat meningkatkan resiko retinopati yang cukup tinggi. Biasanya, jika pasien gagal dengan hidroksikloroquine, quinacrin itu dapat ditambahkan untuk efek sinergis tanpa peningkatan resiko retinopati. Penyakit yang refraktor terhadap antimalaria dapat diobati dengan imunosupresan seperti methotrexate, mycophenolate mofetil, atau azathioprine, meskipun azathioprine ini sendiri seringkali kurang efektif. Untuk methotrexate itu dapat diberikan dengan dosis 7,5 hingga 25 mg secara oral atau subkutan seminggu sekali. Untuk yang ketiga ada retinoid oral, di mana retinoid oral ini juga menjadi terapi alternatif jika antimalaria tidak bekerja. Namun, retinoid itu juga dapat menyebabkan hiperlipidemia dan juga hepatotoksisitas, dan oleh karena itu, pemantauan yang cermat terhadap lipid dan juga tes fungsi hati diperlukan selama pengobatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gede Yogi Pertamana. Di sini saya akan membahas terkait dengan komplikasi dari CLE atau cutaneous lupus eritematosus. Yang pertama, CLE itu bisa berkomplikasi menjadi kanker, yang dimana sudah dibuktikan dari beberapa studi dan juga dari artikel tinjauan review terkait dengan terjadinya kanker sel squamosa juga sudah dibuktikan melalui 45 studi. Untuk pengobatannya sendiri itu kita bisa pertama itu harus melakukan biopsi diagnostik yang dilanjutkan dengan pemberian obat, yaitu obat radioterapi ataupun dengan obat kemoterapi. Yang kedua itu pasien CLE itu dia bisa berprogres menjadi penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung
yang dimana sudah dibuktikan dari beberapa penelitian, walaupun pembuktiannya itu masih mungkin bilang kurang, tapi ini masih terjadi di beberapa penelitian atau studi. Untuk manajemen itu kita bisa memberikan obat-obatan yang tidak mengganggu dari pengobatan pada CLE-nya sendiri. Yang ketiga, CLE itu dia bisa berprogres menjadi SLE atau sistemik lupus eritematosus, yang dimana ini terjadi pada sekitar 15-25% dari semua kasusnya. Ini itu kita bisa berikan pengobatan early atau pengobatan awal dari SLE, yaitu pemberian obat anti malaria atau hydroxychloroquine. Ini masih diperdebatkan, hanya saja ini bisa dilakukan untuk mencegah progresivitas dan juga untuk mengobati mungkin yang sudah berprogres menjadi SLE. Yang terakhir, CLE ini itu dia bisa berpengaruh pada kesehatan jiwanya atau mentalnya, yang dimana pada SLE ini kan dia mengenai pada bagian kulit dan juga itu merubah fisik seseorang, yang dimana emang dibuktikan dari beberapa studi juga orang-orang terkena CLE ini tuh ya cenderung menjadi depresi, sehingga itu diperlukan pengobatan antara berbagai profesi seperti psikologi dan juga pada dokter itu untuk berkolaborasi sehingga bisa memberikan treatment yang holistik seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pencegahan kekerasan dari SLE ini sendiri. Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahannya. Pertama itu mengetahui faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian SLE. Dengan mengetahui faktor risiko, kita bisa melakukan pemotongan jalur karena kita sudah tahu apa saja yang bisa meningkatkan SLE ini. Yang kedua itu mengetahui patogenesis dari SLE tersebut. Apabila kita juga mengetahui patogenesis, pastinya kita juga bakal tahu kalau kita bakal bisa melakukan untuk menghambat terjadinya penyakit ini. Yang ketiga tentunya itu dengan menghindari merokok. Dan yang keempat, mengkonsumsi suplemen vitamin D. Ini berkaitan juga dengan yang kelima untuk menghindari matahari, karena kita juga dalam SLE ini cara untuk pencegahan ini dalam menghindari kepala sinar matahari. Kita juga memerlukan suplemen vitamin D karena vitamin yang kita dapat dari sinar matahari itu akan berkurang. Selanjutnya adalah edukasi pasien. Nah, pada edukasi pasien ini kita harus memberikan informasi kepada pasien apa saja hal-hal yang harus diketahui oleh pasien tersebut. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pasien tentang komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, kita juga tahu kalau SLE ini juga bakal bisa menyebabkan masalah pada rekan-rekan lainnya seperti hati, ginjal, dan yang lain-lain. Nah, selain itu dengan edukasi juga bisa diberikan dengan memberikan informasi tentang pengobatan yang akan kita lakukan pada pasien. Dengan hal tersebut pastinya dengan pengobatan yang baik dan benar dan taat dari pasien tersebut, rencana yang kita lakukan pada pasien itu akan berjalan dengan lancar. Yang baik itu adalah psikosocial support. Maka di sini juga pasien itu yang terkena SLE apalagi yang sudah sistemik itu juga pastinya perlu support dari keluarga, teman-teman dekat ataupun yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi kami pada hari ini. Jadi pada dasarnya cutaneous lupus eritematosus atau CLE ini adalah penyakit autoimun yang menampakkan gejala kulit dan berdiri sendiri atau sebagai manifestasi dari lupus sistemik atau SLE, di mana lebih dari sekitar 70-80% dari SLE itu mengalami lesi kulit juga yang kurang lebih mirip dengan CLE. Nah, CLE ini memiliki subtipe, ada yang akut, subakut, dan juga kronis yang masing-masing karakteristiknya itu berbeda. Untuk diagnosis daripada CLE ini memerlukan evaluasi klinis dan juga histologis, karena tes serologis itu kurang informatif dan mendapatkan hasil. Selanjutnya untuk pengelolaan CLE itu meliputi perlindungan dari sinar UV, terapi topikal, dan lain-lainnya. Namun ada tantangan juga dalam pengobatannya karena ada variasi genetik yang antar pasien. Sehingga ini memerlukan pengembangan terapi yang terbaru dan lebih spesifik dengan pendekatan individualis yang sangat penting. Kira-kira itu dari kami, terima kasih. Sekian presentasi SP dari kami, B10. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.